Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia, segala nikmat kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari pengurus Masjid Raya Jakarta Islamic Center menyampaikan beberapa pengumuman, di antaranya petugas Jumat pada hari ini Jumat 19 April 2024 atau bertepatan dengan 10 Syawal 1445 Hijriah, Khatib yang mulia karena Allah Dr. Kiai Haji Edi Sukardi MPD alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Imam Ustadz Haji Muhammad Madinah SAG Al-Hafidh Bilal Ustadz Haji Asep Hidayat SPDI. Selanjutnya kami mengajak kepada seluruh jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center untuk mengikuti kajian Ahad Duha pada hari Ahad tanggal 21 April 2024 atau bertepatan dengan 12 Syawal 1445 Hijriah, bertempat di ruang salat Masjid Raya Jakarta Islamic Center bersama narasumber Dr. Handes Kiai Haji Wirta Amin As-Salaf MSI. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami sampaikan laporan keuangan Masjid Raya Jakarta Islamic Center penerimaan infak kotak amal salat Jumat tanggal 12 April 2024 sebesar Rp2.453.000. Infak tromol salat Idul Fitri tanggal 10 April 2024 atau bertepatan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah sebesar Rp27.763.000. Infak hamba Allah sebesar Rp520.000. Total penerimaan sebesar Rp30.736.000. Total saldo saat ini sebesar Rp181.283.749. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadiahkan suratul Fatihah untuk orang-orang yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk Masjid Raya Jakarta Islamic Center, untuk guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang selalu istiqomah memakmurkan Masjid Raya Jakarta Islamic Center, untuk saudara-saudara kita yang kini tengah dalam kesulitan, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, untuk saudara-saudara kita yang sedang didera cobaan sakit, semoga dimudahkan dalam kesembuhannya. Kepada kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat mendahului kita, ala hadhiniyah bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang sampai saat ini masih berada di luar ruang salat Masjid Raya Jakarta Islamic Center untuk bisa mengisi shaf di depan terlebih dahulu guna tidak melangkahi jamaah yang lainnya. Dan untuk jamaah yang membawa alat telekomunikasi baik itu handphone, HT dan lain sebagainya, untuk bisa menonaktifkan atau mensilentkan demi kehusyuan salat Jumat kita pada hari ini. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunzira ba'san sadidan min ladun wa yubasyiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruj min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sekarang ini kita
makin sulit untuk mencari orang yang jujur. Orang yang pintar banyak, tapi yang jujur sedikit. Karena itu maka harus kita ikhtiarkan lagi, mantapkan lagi pembinaan akhlak, pembinaan iman dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, salah satu konsepsi membina akhlak itu adalah dengan Al-Quran. Bagaimana membangun akhlak dengan Al-Quran itu? Mari kita lihat, mari kita telusuri lagi bagaimana kehidupan baginda Rasul yang oleh Allah dikasih gelar sebagai khuluqun azim. Orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Kemudian karena seperti apa atau karena apa maka Allah menggelari baginda Rasul dengan khuluqun azim. Ada 7 sifat asasi yang dibangun, yang terbangun dalam diri Rasulullah SAW. Apa saja 7 sifat asasi itu? Yang pertama, kita ketahui bahwa Nabi juga al-bashar. Nabi juga manusia. Manusia seperti kita juga. Cuma bedanya Nabi dibimbing langsung dengan wahyu Allah. Kita berproses. Kita baru ingin mengarah ke situ. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Nabi juga manusia, al-bashar, mislukum seperti kamu juga. Hanya bedanya yuha ilayya, Allah memberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, untuk mengetahui bahwa Allah itu adalah Esa, Allah itu satu. Karena Nabi manusia, Nabi juga bisa bersedih. Cuma beliau sabarnya sangat luar biasa. Nabi juga berbahagia, namun juga tidak berlebih-lebihan dan tidak euforia. Nabi juga makan dan minum, tapi Nabi makan dan minumnya terbatas. Nabi makan kalau lapar atau haus, kalau dia minum ya. Dan ia berhenti belum lagi kenyang. Kalau kita walaupun sudah kenyang masih tambah lagi. Nabi juga tidur, tapi tidurnya juga terbatas. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di keheningan malam Nabi qiyamul lail. Kita qiyamul lail juga cuma sudah jelang subuh. Nabi setengah malam sudah legakan qiyamul lail. Dan banyak lagi sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki Nabi. Tapi sekali lagi bahwa baginda Rasul dibimbing dengan wahyu. Yang kedua, kaum muslimin, sifat asasi yang kedua, Nabi itu al-ismah. Nabi itu terpelihara dari dosa. Jadi kalau ada hilap dan salah Nabi, Allah segera menegurnya, meluruskannya. Satu ketika Nabi meminum madu dari rumah istrinya yang satu, kemudian pulang ke rumah Aisyah, kemudian harum madu itu masih tercium. Aisyah cemburu dan dia mengatakan, wah ini kok ada bau busuk di rumah nih.
Langsung Nabi paham bahwa Aisyah tersinggung, Aisyah tercemburu. Nah, kemudian kata Nabi, mulai hari ini madu saya haramkan. Kata Nabi begitu. Karena sesuatu yang halal Nabi haramkan, langsung Allah tegur. Ya ayuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardota azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa sesuatu yang halal kamu haramkan? Hanya lantaran kepengen menyenangkan istrimu. Nah, karena itu maka Nabi segera beristighfar dan Nabi meluruskan lagi. Nah, ini sifat yang kedua, sifat yang asasi yang dibimbing oleh Al-Quran adalah bahwa Nabi itu al-ismah. Nabi itu terpelihara. Yang ketiga, sudah sangat kita hafal ini. Nabi itu bersifat as-siddiq. Beliau tidak pernah berdusta walaupun saat bercanda. Apalagi serius, bercanda saja Nabi nggak berdusta. Bahkan sejak sebelum bi'sah, sebelum beliau diangkat jadi Rasul, Nabi juga dikenal sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Jangankan teman, musuh aja percaya sama Nabi. Ini luar biasa. Nabi bersifat siddiq, jujur, omongannya benar. Kalau kita banyak ngomongannya yang gak benar. Sehingga Nabi menyampaikan satu hadis, kata Nabi, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu 3. Iza haddasa kadzaba. Apabila dia ngomongnya dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, dia ingkar janji. Wa iza tumina khona. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Cuma Nabi nggak nyebutin siapa orangnya. Nabi hanya menyebutkan kriterianya saja, siapa ini yang kayak gitu itu. Jangan-jangan termasuk kita. Iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Yang berikutnya kaum muslimin, sifat Nabi itu adalah fatonah. Nabi itu sangat cerdas. Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Para ilmuwan meneliti sekarang ini ada 10 kecerdasan yang kita miliki. Potensi kaum muslimin bisa digali ada 10 kecerdasannya. Nabi lebih dari itu. Nabi lebih hebat lagi dari itu. Bayangkan Nabi memimpin orang-orang cerdas. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang cerdas-cerdas, Nabi pimpinannya. Karena Nabi sifatnya patonah, Nabi itu cerdas. Lain tempo kita bahas kapan ada 10 kecerdasan yang kita miliki itu. Kemudian yang berikutnya, Nabi itu amanah. Bahkan sejak muda Nabi sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, orang yang dapat dipercaya. Satu kesempatan Ka'bah itu direnovasi, Hajar Aswadnya dilepas dulu. Nah, ketika Hajar Aswad akan diletakkan lagi di dinding Ka'bah itu, semua orang lantas ribut dan semua lantas paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Semuanya sudah menghunuskan pedang itu, masing-masing kabilah merasa dialah yang paling berhak. Maka Nabi datang, Muhammad Al-Amin lantas menggelarkan sorbannya dan kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah dan kemudian kata Nabi, mana kafilah, kepala sukunya mana ini? Panggil satu-satu, disuruh pegang ujung sorbannya itu dan mereka gotong rame-rame. Nggak jadi perselisihan, nggak jadi pertengkaran, karena Nabi menunjukkan sifat kecerdasannya itu dalam menyelesaikan sebuah masalah.
Kemudian yang berikutnya, Nabi itu juga tablik. Nabi itu selalu menyampaikan apa saja yang disampaikan, apa saja wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada umatnya. Enggak ada yang disimpan-simpan, enggak ada yang ditutup-tutupi. Nabi menyampaikan seluruh ayat yang diturunkan Allah, walau mungkin berisikan teguran kepada Nabi sendiri. Disampaikan seluruhnya. Ini sifat tablik dari Nabi. Karena itu kaum muslimin kita juga punya kewajiban untuk bertablik, menyampaikan balighu ani walau ayat, sampaikan dariku ya walaupun satu ayat. Nah, karena itu maka tugas kita kaum muslimin ya, bagaimana kita ingin mencontoh kehidupan Rasul dan kita bisa juga melakukan tablik. Kemudian yang berikutnya adalah al-iltizamul kamil. Nabi punya komitmen yang sempurna. Nah, ini kaum muslimin yang paling berat. Komitmen yang sempurna. Kalau kita berjuang, kita bergerak, kita melakukan tugas-tugas dakwah, pasti berat ini. Menegakkan kebenaran itu berat. Ada aja tantangannya. Ketika itu Nabi lantas dibujuk. Sudah dengan berbagai cara nggak bisa. Nabi terus saja dakwahnya. Padahal awal mula Nabi berdakwah itu sembunyi-sembunyi. 3 tahun lamanya Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa belum ada perintah? Ketika ada perintah untuk dakwah secara terbuka, Nabi lantas dakwahnya secara terbuka. Dakwatul jahron. Ketika dakwahnya makin terbuka, umat makin banyak. Orang yang makin banyak ikut pada Nabi. Wah, udah gak terbendung lagi Nabi. Diancam dengan segala macam, tidak bisa. Akhirnya pemuka-pemuka Quraisy datang kepada Abu Thalib, lantas sampaikan pada Abu Thalib, ya Abu Thalib sampaikan pada keponakanmu itu, Muhammad itu mau apa sih? Gitu. Kalau dia mau pangkat, akan kita angkat dia jadi raja di negeri kita ini. Mau kedudukan, kita angkat jadi raja di negeri kita ini. Atau dia mau harta, kita kumpulkan seluruh seantero kota Mekah ini, harta kita serahkan sama Muhammad. Atau yang ketiga, dia ingin wanita-wanita cantik untuk diperistrinya, kita siapkan. Kata pemuka-pemuka Quraisy kepada Abu Thalib. Kemudian disampaikan hal ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, bagaimana pendapatmu? Ini pemuka Quraisy menyampaikan saya begini dan begini. Apa jawaban Nabi? Allah ya am. Demi Allah wahai paman, sekiranya mereka dapat memetik matahari ditaruh di tangan kananku, rembulan ditaruh di tangan kiriku, sampai ku hancur karenanya, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan dakwah ini. Kaum muslimin, kalau kita ini kira-kira ya dibujuk kayak gitu, apa yang mau kita lakukan? Ya, jangankan bermiliar, bertriliun itu ya, 100.000, 200.000 aja lewat gitu. Dibujuk sedikit saja kita sudah telap gitu. Padahal baginda Nabi mencontohkan al-iltizamul kamil, komitmennya luar biasa. Sampai mati pun saya tidak akan mundur, kata Nabi begitu. Nah, inilah kaum muslimin, 7 sifat asasi yang dimiliki oleh Nabi, yang ini adalah cerminan dari Al-Quran itu. Cerminan dari Al-Quran itu. Karenanya maka dengan 7 sifat asasi itu, Nabi dikasih gelar oleh Allah, wa inna ala khuluqin azim. Nabi punya akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Bahkan ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Kata Aisyah, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Dialah Al-Quran berjalan. Karena itu kaum muslimin kita semua oleh Allah lantas disuruh untuk mencontoh Rasul kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Dalam diri Rasul ada suri teladan yang harus kita contoh. Mengapa? Akhlaknya Al-Quran. Kalau kita ingin membangun pondasi akhlak Al-Quran, maka 7 sifat asasi ini mari kita ikuti dan kita wujudkan dalam kehidupan kita berkeluarga, kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai penutup khutbah kita pada kesempatan Jumat ini, saya ingin menyampaikan satu kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Satu ketika Abu Jahal, paman Nabi, dia pura-pura sakit. Dia kepingin mencelakakan baginda Nabi. Apa akalnya? Dia pura-pura sakit. Di depan tempat tidur Abu Jahal itu digali lubang yang sangat dalam. Lubang yang sangat dalam. Ditutup dengan karpet. Dengan harapan, ya nanti kalau baginda Nabi mau jenguk gitu, begitu Nabi masuk ke kamarnya Abu Jahal, maka begitu Nabi lantas kecebur dalam lubang itu, maka sudah ditutup lubang itu dan Nabi akan dikubur hidup-hidup. Pikirannya Abu Jahal begitu. Lantas kata Abu Jahal, sampaikan sama ponakan saya, kasih tahu bahwa pamannya lagi sakit. Diberitahu paman Nabi sakit, maka Nabi pergi besuk. Datanglah Nabi ke rumahnya Abu Jahal. Assalamualaikum ya paman. Wah, Muhammad datang, dia pura-pura meriang. Ya Muhammad, dia lupa bahwa dia sudah bikin lubang yang sangat dalam dan kemudian dia bangun sendiri. Wah, ponakannya datang, dia bangun dan tiba-tiba ternyata Abu Jahal yang kecebur di lubang yang dia bangun sendiri, yang dia gali sendiri. Ribut-ribut, terus kemudian Nabi buka pintunya, ada apa paman? Gitu. Ajudan-ajudan Abu Bakar semua, ajudan-ajudan Abu Jahal sibuk mencari tali dan kemudian diulurkan tali sampai beratus-ratus meter, nggak nyampe pada Abu Jahal itu. Kata Nabi, kenapa paman? Gitu. Sini pegang tangan saya. Gitu. Nabi ulurkan tangannya, angkat Abu Jahal itu. Beriman? Abu Jahal beriman? Enggak. Ternyata masih juga gak mau. Sudah dengan mata kepala sendiri. Jadi kaum muslimin, kalau sudah bi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati sudah ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya itu. Allah kunci mati hatinya itu. Sehingga tidak bisa lagi memandang kebenaran, memandang kejujuran, memandang fakta-fakta kebenaran dan seterusnya. Jadi kaum muslimin, seruan keimanan itu adalah bagaimana kita dibujuk betul oleh Allah dengan berbagai cara agar mau beriman. Tapi kalau sudah dibujuk nggak mau juga, maka Allah akan melepaskan
Kita maunya apa saja silahkanlah. Sehingga hati kita akan terkunci dan kemudian kita memilih jalan sendiri untuk ke jalan yang zulumat, ke jalan kekafiran, sehingga kita akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mudah-mudahan kita dengan mempelajari Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, catatan-catatan sejarah hendaknya mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafi'an muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, kami sering menzalimi diri kami sendiri. Karena itu ya Allah, ampunilah kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk hamba-Mu yang rugi. Rabbana, ya Allah, ampunilah kami. Ampuni kedua orang tua kami yang menyayangi kami sejak kami kecil. Rabbana, ya Allah, kalau ia masih ada, tolonglah berikan kesehatan kepadanya. Murahkan rizkinya ya Allah. Kalau ia sudah Engkau panggil pulang, ya Allah, lapangkan kuburnya. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar wa tawaffana mal abrar. Rabbana, ya Allah, pada hari ini banyak saudara kami sedang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Angkatlah penyakit mereka ya Allah. Angkat penyakit mereka ya Allah. Berikan kesembuhan pada mereka ya Allah. Berikan kesembuhan pada mereka ya Allah. Berikan kesabaran pada anggota keluarga mereka ya Allah. Berikan sabar dan tawakal ya Allah. Berikan sabar dan tawakal ya Allah. Murahkan urusan, murahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqaballah wa adama ma damatis samawati wal ardi. Istawu sufufakum wa'tadilu yarhamani yarhamukumullah. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني وعافني وعافني الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر تحيات المباركات الطيبات السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الناس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبر. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.